kelas ini ya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas, dia sifatnya lebih rinci ya, atau lebih detail. Misalkan tidak terlambat lebih dari 5 menit, itu namanya adalah kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya umum. Misalkan ya, datang tepat waktu. Nah, jadi datang lebih awal, itu namanya adalah keyakinan kelas. Jadi sifatnya itu umum. Kenapa kok sifatnya umum? Karena dengan sifat yang umum maka lebih tidak membebani kita. Karena kalau ada angka 5 menit dan sebagainya, itu sifatnya adalah membebani. Jadi kegiatan hari ini nanti akan saya berikan link ya, sudah dibaca linknya ya. Nah, nanti di linknya itu, nanti kita akan bermain tentang Jamboard fiturnya Google. Nanti kalian akan ngetik di situ tentang kesepakatan kelas yang ingin kalian sepakati. Jadi kalau keyakinan kelas itu semacam kayak peraturan kesepakatan dalam kelas ini supaya nanti kita bisa belajar dengan nyaman. Gitu ya. Nah, jadi nanti kegiatannya apa saja, apa yang harus ditulis. Yang ditulis itu kayak gini. Jadi nanti biar nggak bingung. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan. Jadi nanti kita sepakati kalau disiplin di kelas ini itu bagaimana. Contohnya datang tepat waktu. Kemudian mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Kemudian mengikuti tugas, mengerjakan tugas sampai selesai itu ya. Yang kedua adalah saling menghormati dan menyayangi. Nah, saling menghormati ini tentunya dengan teman-teman satu kelas, itu saling menghormati misalkan ya, menghormati, kemudian menyapa dan sebagainya. Jadi itu saling menghormati. Kemudian itu misalnya inisiatif untuk bertanya kepada guru, inisiatif untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal, itu namanya adalah kemandirian. Kemudian bertanggung jawab itu kalau ada kejadian misalkan dari guru ya, ada permintaan guru, tugas, dan sebagainya itu harus bertanggung jawab, sikap, perilaku, dan kesopanan, menjaga kebersihan kelas, kerapian, dan kerajinan. Nah ini nanti ruang lingkupnya, kemudian di bagian grup ya, itu sudah saya kirim tentang poin pelanggaran. Sudah dibaca itu ya? Nah nanti kalau kamu masih bingung, nanti akan kita konversi dari poin pelanggaran di Semada. Di Semada itu kan ada aturan poin pelanggaran. Nah, poin pelanggaran ini sumbernya juga dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kegiatannya adalah seperti ini, kalau masih bingung ya, maka kita ubah yang seperti di poin pelanggaran ini, kita ubah dengan bukan kalimat negatif. Jadi nanti kita fokus ke kalimat positif. Kalimat negatif itu seperti ini ya. Misalkan, memasukkan tanda tangan guru wali kelas TU. Nah, itu kan kaitannya dengan negatif. Kemudian bersikap tidak sopan, mengeluarkan perkataan tidak etis terhadap guru atau karyawan. Bullying verbal. Ini coba kamu baca yang nomor 13 ya. 13 bagian kelakuan. Coba kamu baca. 13 bagian kelakuan. Sudah ketemu ya? Nah, itu kan contoh bersikap tidak sopan. Terus mengeluarkan perkataan tidak etis terhadap guru atau karyawan atau bullying verbal. Itu nanti boleh kamu ambil dari sini, tapi kita ubah. Kita ubah dengan kalimat positif. Kalimat positif itu cirinya gini ya. Nanti kalian tidak boleh menulis dengan kata tidak, nggak boleh. Bukan nggak boleh, jangan nggak boleh, dilarang nggak boleh. Kita ubah dengan kalimat yang positif. Sekarang contohnya nomor 13, bagaimana mengubahnya menjadi positif? Bersikap sopan, menghormati guru dan karyawan. Atau kita ubah berkata yang sopan dan menghormati, berkata yang sopan dan lembut, berkata sopan dan tidak menyinggung. Tidak menyinggungnya kita hilangkan ya. Berkata sopan dan apa? Menghormati tadi. Jadi itu contohnya. Sekarang kita langsung praktek ya. Silahkan kalian buka link yang saya kirim tadi. Nah ini sudah ada, sekarang caranya seperti ini. Nah, ini sudah ada ajeng kelas yang diinginkan. Ya enggak apa-apa, ini contohnya ajeng sudah memulai ya. Nanti caranya gini ya, kamu klik yang sebelah sini, sticky notes ya. Kamu klik seperti ini, kemudian kamu ketik namamu. Ya, misalkan namanya Pak Ijo.